Inilah segmen Hot News dengan sederet informasi terpopuler di situs cnbcindonesia.com. Kita ke informasi yang pertama. Seluruh penumpang pesawat American Airlines Bombardier CRJ-700 dan helikopter Black Hawk milik Angkatan Darat Amerika Serikat yang bertabrakan di Washington DC dinyatakan tewas. Perburuan kotak hitam masih dilakukan sementara penyebab kecelakaan masih belum bisa dipastikan. Insiden yang terjadi pada Rabu 29 Januari 2025 itu menandai kecelakaan udara paling mematikan di AS dalam lebih dari 2 dekade terakhir. Pesawat American Airlines yang membawa 60 penumpang dan 4 awak bertabrakan dengan helikopter militer Black Hawk milik Angkatan Darat Amerika Serikat saat bersiap mendarat. Kedua pesawat kemudian jatuh ke sungai Potomac dan menimbulkan ledakan besar. Tim penyelamat telah berusaha keras untuk menemukan kotak hitam dari kedua pesawat yang merekam data penerbangan penting. Namun hingga Kamis 30 Januari 2025, kotak hitam tersebut belum ditemukan. Ketika penyebab kecelakaan masih belum jelas, Presiden Donald Trump telah menimbulkan kontroversi dengan menyatakan bahwa upaya federal untuk meningkatkan keragaman mungkin menjadi faktor penyebabnya. Pernyataan ini yang tidak didukung bukti langsung memicu kritik dari kelompok hak sipil dan politisi Partai Demokrat yang menuduh Trump mempolitisasi tragedi ini. Ya, kita beralih ke hot news yang berikutnya. Nissan Motor, produsen otomotif terbesar ketiga di Jepang berdasarkan volume, mengumumkan rencana untuk menawarkan paket pemisahan sukarela atau buyout kepada pekerja di 3 pabriknya di Amerika Serikat. Langkah ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk memotong biaya global sebesar 2,6 miliar dolar Amerika Serikat di tengah penurunan penjualan di pasar utama seperti China dan Amerika Utara. Melansir Reuters, Nissan juga akan mengurangi shift produksi di 2 pabrik perakitan kendaraannya di AS. Menurut juru bicara Nissan, paket buyout akan ditawarkan kepada pekerja di pabrik perakitan kendaraan di Smyrna, Tennessee, dan Canton, Mississippi, serta pabrik mesin di Detroit, Tennessee. Perusahaan juga akan memangkas 1 dari 2 shift produksi untuk model SUV Rogue di pabrik Smyrna mulai April dan untuk sedan Altima di pabrik Canton mulai September. Juru bicara Nissan menjelaskan bahwa pihaknya tidak berencana melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK secara paksa. Ia juga menjelaskan lebih dari 11.700 pekerja di ketiga pabrik tersebut hingga akhir 2024. Meskipun demikian, perusahaan tidak mengungkapkan berapa banyak pekerja yang diharapkan menerima tawaran tersebut. Namun laporan harian Nikkei menyebutkan bahwa langkah ini berpotensi mengurangi hingga sekitar 1.500 pekerjaan. Ya, harga emas melonjak ke rekor tertinggi, didorong oleh permintaan aset safe haven akibat ancaman tarif dari Donald Trump yang membuat pasar penuh ketidakpastian. Sementara itu perhatian juga tertuju pada laporan inflasi penting yang dapat memberikan petunjuk tentang arah kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve. Awal pekan ini Gedung Putih menyatakan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana mengenakan tarif tinggi terhadap Meksiko dan Kanada mulai Sabtu serta mempertimbangkan langkah serupa terhadap China. Sementara itu indeks dolar melemah 0,2% membuat emas lebih murah bagi pemegang mata uang lainnya. Kemudian imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 10 tahun turun ke level terendah dalam lebih dari sebulan. Emas bersinar sebagai aset safe haven dengan investor mencari perlindungan di tengah ketidakpastian pasar. The Fed mempertahankan suku bunga pada hari Rabu sesuai ekspektasi dengan Ketua Jerome Powell menyatakan bahwa tidak akan ada urgensi untuk kembali menurunkannya dalam waktu dekat. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat melambat pada kuartal keempat, tetapi analis memperkirakan permintaan domestik yang kuat kemungkinan akan membuat The Fed tetap berhati-hati dalam memangkas suku bunga. Investor kini menantikan laporan indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi atau PCE AS untuk bulan Desember yang akan dirilis pada hari Jumat. Pasar emas AS telah diperdagangkan dengan harga premium sejak pemilihan presiden baru-baru ini, menurut London Bullion Market Association pada hari Kamis. Asosiasi tersebut menambahkan bahwa mereka telah bekerja sama dengan CME Group dan otoritas AS untuk memantau tren ini.
Ya, ke hot news yang terakhir, pemerintah mencabut aturan lama harga pembelian pemerintah atau HPP Gabah dengan menerbitkan keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang perubahan atas harga pembelian pemerintah dan refaksi harga gabah dan beras. Aturan baru ini menetapkan harga gabah kering panen di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kilogram. Harga ini tidak berubah dari keputusan Kepala Bappenas nomor 2 tahun 2025. Dengan keputusan baru ini, ketentuan HPP dalam keputusan Kepala Bappenas nomor 2 tahun 2025 tidak berlaku lagi, termasuk aturan-aturan tentang perubahan atas harga pembelian pemerintah dan refaksi harga gabah dan beras. Artinya tidak ada lagi refaksi harga gabah, yaitu harga yang disesuaikan dengan kualitas, dalam hal ini gabah dan beras yang dihasilkan dari panen petani. Pada poin pertama, pertimbangan disebutkan dalam rangka memperkuat cadangan beras pemerintah dan mendukung swasembada pangan, perlu dilakukan pembelian gabah kering panen di tingkat petani dengan harga yang dapat melindungi pendapatan petani. Hal itu juga ditegaskan oleh Kepala Bappenas Arief Prasetyo Adi. Menurut Kepala Bappenas, momentum panen raya tahun ini sangat penting untuk mengoptimalkan serapan gabah beras dalam negeri. Karena itu sesuai hasil Rakortas Kementerian Koordinator Bidang Pangan, pihaknya bersurat kepada Direktur Utama Perumbulok untuk melaksanakan penugasan pengadaan gabah dan beras dalam negeri pada tahun 2025 dengan target sebanyak 3 juta ton setara beras.